Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKP Resort Sutoyo hari ini, Jumat 13 Desember 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang kelima. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Dalam bahasa Batak Toba, dibaheni unak kamu manguhumi di nasotikina tagas sorotuhani. Patiuron na donabuni di nahulom. Jala papataron na dotahi-tahi ni roha. Disima dapota puji-puji ganup siad debata. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perikop ini menceritakan tentang kondisi jemaat di Korintus yang menghadapi berbagai tantangan seperti perpecahan antar kelompok, persaingan, dan kesombongan rohani yang cenderung membanding-bandingkan pemimpin rohani sebagai pelayan Allah. Rasul Paulus menasihati agar jemaat tidak menghakimi seseorang berdasarkan penampilan luar atau opini pribadi. Kita diingatkan bahwa hanya Tuhan yang berhak menghakimi. Tuhan adalah hakim yang adil. Tuhan tahu segala sesuatu termasuk yang tersembunyi dalam hati, dan hanya Dia yang dapat memberikan penilaian yang benar. Seringkali kita merasa tergoda untuk menilai hanya berdasarkan apa yang tampak di permukaan luar, baik tindakan, perkataan, dan penampilan seseorang. Kita harus mengingat bahwa kita hanya mengetahui sebagian kecil dari cerita mereka. Kita tidak tahu kesulitan apa yang sedang dihadapi seseorang atau latar belakang di balik tindakan mereka. Hanya Tuhan yang mengetahui seluruh kisahnya. Kita dipanggil untuk menahan diri dari menghakimi berdasarkan penilaian penampilan atau apa yang kita dengar. Kita harus berhati-hati dan mengingat bahwa penilaian kita adalah sangat terbatas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, penghakiman Tuhan akan mengungkapkan segala sesuatu yang tersembunyi, baik dalam diri kita maupun orang lain. Semua rencana dan niat baik atau buruk dalam hati manusia akan terbuka pada saat penghakimannya. Dalam segala tindakan dan pikiran kita harus sadar bahwa Tuhan selalu melihat, dan pada akhirnya Dialah yang akan mengungkapkan kebenaran. Tidak ada yang bisa disembunyikan, dan semua akan diterangi oleh Tuhan. Kita tidak perlu khawatir atau cemas tentang hal itu. Kita hanya perlu percaya dan hidup dalam kebenaran, karena Tuhan yang Maha Adil akan membenarkan segala sesuatu pada waktunya. Tuhan menghakimi dengan adil, melihat segala sesuatu dengan kebenarannya. Tidak ada yang dapat mempengaruhi penghakiman Tuhan, karena Dia tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi, kedudukan, atau status seseorang. Dalam Mazmur 9 ayat 8 dikatakan, Ia akan menghakimi dunia dengan kebenaran dan bangsa-bangsa dengan keadilan. Pada waktunya, setiap orang yang hidup dalam kebenaran, kesetiaan, dan kasih akan menerima pujian dari Tuhan. Inilah yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita. Bukan untuk mencari pengakuan agar dihargai dan dipuji oleh orang-orang di sekitar kita, tetapi untuk menyenangkan Tuhan dengan hidup kita. Tuhan melihat hati kita, dan Dia tahu apakah kita hidup dengan niat yang benar, apakah kita melayani dengan penuh kasih dan mengutamakan kehendak-Nya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk memperingatkan sesama dalam kasih dan kebenaran. Kita harus melakukannya dengan hati yang penuh belas kasihan, tanpa menjadi hakim yang membenarkan diri sendiri. Seringkali kita tergoda untuk menghakimi orang lain karena tindakan mereka atau cemas terhadap ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Tuhan adalah hakim yang maha adil. Ia tidak pernah keliru. Dia akan menghakimi setiap orang sesuai dengan kebenaran dan kasih-Nya. Renungan ini mengingatkan kita untuk hidup dengan rendah hati dan mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu. Ketika kita dihadapkan pada ketidakadilan atau kesalahan orang lain, mari kita ingat bahwa hanya Tuhan yang berhak
menghakimi dengan adil dan penuh kasih. Dia akan menerangi segala kegelapan dan mengungkapkan kebenaran. Marilah kita hidup dengan kesetiaan kepada Tuhan, menjaga hati kita tetap tulus dan berintegritas. Semoga kita diberi kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan mempercayakan segala perkara dalam hidup ini kepada Tuhan yang berhak menghakimi dengan adil dan penuh kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Adil, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan bahwa hanya Engkaulah yang berhak menghakimi, karena Engkau melihat hati dan menerangi segala yang tersembunyi. Ajarlah kami untuk hidup dalam kasih, tidak cepat menghakimi sesama, dan mempercayakan segala perkara kepadamu, Hakim yang sempurna. Bentuklah hati kami agar selalu tulus dan berkenan di hadapan-Mu, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup dalam tuntunan kebenaran dan keadilan Tuhan. Immanuel.